menurut saya masih sangat penting karena radio ini jangkauannya itu masuk ke pelosok dari mulai kabupaten yang tidak terjamah sama yang tidak punya televisi lah, itu kan masih menggunakan radio, dari pelosok-pelosok yang dari orang-orang yang sering bertanya. Febi APY ini di ruang diskusi podcastnya orang Sukabumi. Oke, kali ini gua kedatangan tamu lah, istilahnya temen gua juga dari zaman SD, SMP, SMK, kerja bareng dulu pernah di Jakarta juga. Oke lah, kita langsung dengan beliau. Dia adalah seorang penyiar radio di Sukabumi. Anu bisa tanya penyiar radio orang Sukabumi. Nu mana sih benerna? Nu mana sih mukana? Iya. Bro. Sehat, Bro? Sehat? Aduh, makin subur aja ini Bapak ini. Alhamdulillah, Bro. Alhamdulillah. Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, untuk kabar saat ini saya masih sehat, Bapak Febi ini. Syukurlah, alhamdulillah. Oke, Bos, gini gua udah lama ini kita tidak bertemu. Sudah berapa tahun mungkin? Wow, berapa tahun ya? Terakhir kita kerja dulu di Jakarta, Bos. Dari 2015. Ya, benar, tahun 2015. 2015 kita keluar. Gara-gara apa? Tidak tahu, saya keluar. Keluar. Jadi kita dulu pernah kerja di suatu pabrik ya. Betul. Di Jakarta, sebuah istilahnya industri otomotif. Ya, yang sangat terkenal rasanya. Apa, Bos? Jangan sebutkan. Jangan ya. Jangan jelas ya. Ya, ini juga teman gua dulu di SMK, SMP, pernah kerja bareng di Jakarta juga. Betul. Sama kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun kurang lah. Nah, kita sudah itu istilahnya papencar. Papencar itu istilahnya mempunyai kesibukan masing-masing. Sudah lama tidak berjumpa, akhirnya gua tahu sekarang dia istilahnya ada dengar dari teman-teman, wah si ini nih jadi sekarang di penyiar radio. Anjing banget. Yang gua tahu orang ini orangnya pendiam dulu, tapi sekarang jangan dibilang lah, saya sudah banyak omong sekarang. Aduh, ini bagaimana maksudnya Anda bisa menjadi seorang penyiar radio di Sukabumi? Dari dulu emang saya tuh orangnya itu jadi selalu ingin bicara di depan banyak orang, Bos. Oh, speak public ya? Iya, public speaking lah. Oh, iya. Seperti itulah pokoknya. Jadi ada suatu keinginan, wah saya itu harus bisa ngomong di depan orang. Saya tuh nggak bisa kayak gini terus. Dari mulai keluar dari SMK juga udah seperti itu. Cuman kan kita kerjakan di Jakarta kan. Nah, setelah keluar kita dari zona kurungan yang sangat, saya memutuskan untuk kuliah dulu. Kuliah. Di saat itu emang nggak ada niatan juga buat jadi penyiar. Oh, belum ada. Cuman keinginan untuk ngobrol di depan banyak orang, ya itu saya belum punya. Iya, gue heran juga maksudnya dengar-dengar, wah ini si Ramdhani sekarang di penyiar radio. Gue bilang orang dulu sama gue pendiam gitu kan, sekarang jadi anjing saya. Ya. Dari situ saya cobalah, ada lowongan tuh di salah satu radio Di Sukabumi. Sukabumi. Boleh disebutkan? Radio Airlangga. Airlangga. Nah, buat Baraya, buat semuanya yang istilahnya orang Sukabumi yang penasaran nggak siapa sih penyiar radio yang suka di Airlangga? Nah, ini adalah salah satunya teman saya ini, namanya Ramdhani. Kalau dulu katanya punya nama beken ya di radio. Ada nama beken saya itu bukan nama asli, tapi nama belakangnya nama asli, cuma nama depannya. Oh, nama depannya diganti. Nama depannya diganti, jadi Putra. Nah, ini Putra. buat kalian nih yang istilahnya penasaran siapa sih yang radio Airlangga itu yang membawain siapa gitu. Nah, ini adalah salah teman saya yang kerja di sana. Saya ya kerja dari awal masuk juga saya udah kayak dikira saya masuk itu tesnya itu tes tulis kayak gimana. Pas saya coba masuk langsung tek vokal.
saya langsung wah gila. Oh jadi maksudnya lu pertama ngelamar menjadi penyiar radio tuh nggak seperti kita dulu bekerja di pabrik tes psikotes gitu kan? Kawan. Oh, gua kira sama prosedurnya seperti kita melamar kerja ke sebuah perusahaan gitu kan istilahnya. Saya juga bingung waktu pertama saya masuk, saya langsung disuruh cek vokal, kan saya bingung. Ada kegerangan. Oh jadi apa namanya tesnya itu bukan berupa tulis bukan? Bukan, jadi kita karena berhubungan dengan suara terus langsung tek vokal. Sedangkan di sana saya itu belum mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi dadakan kayaknya jika tahu bulat ya. Bagaimana Anda menanggapi itu kawan? Ya, Saya bingung. maksudnya gue juga bingung gini. Ya udah lama gitu kan nggak ketemu, terakhir ketemu kan waktu dulu kerja di sebuah perusahaan di Jakarta, terus udah gak dapat info. Perasaan gue pernah gue juga ngedengerin sebuah radio, perasaan gue kenal nih suaranya, tapi nggak seujung juga dulu kan istilahnya. Tapi seiringnya berjalannya kabar, kemarin terakhir kita ngopi itu bos ya. Lo kerja di mana sekarang? Gue jadi penyiar radio. Anjing, dari radio. Kaget gua, maksudnya lu gitu yang gua kenal yang istilahnya pendiam gitu kan istilahnya. Ya begitulah roda ya bos. Betul. Ya kita intinya selagi kita semua hidup positif, jalanin lah. Betul. Jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Nah itu dia bos. Karena gue juga kan basicnya bukan seorang yang sering banyak omong. Benar. Dari yang biasa aja jadi bisa banyak omong kan. Dan Benar. ada sedikit sampingan itu inilah dari bisa banyak omong ini. Lumayan kan buat tambah-tambah dapur ngebul. Anjing. Nah ini bos, gua mengundang lu kesini tuh maksudnya tertarik mengangkat tema radio di zaman era global ini. Oh, betul. Maksudnya gini loh, di zaman tahun 2021 ini udah istilahnya zaman yang apa namanya semua orang punya gadget gitu kan, istilahnya radio mah tidak berarti lah istilahnya gitu kan istilahnya. Maksudnya dari zaman dari zaman dulu kita waktu SD SMP gitu masih dengar yang orang sekarang radio gitu kan istilahnya, masih banyak yang orang mendengarkan. Tapi kan sekarang di zamannya era global gini, maksudnya seberapa pentingnya sih radio di era global ini? Untuk saat ini radio masih penting menurut saya. Ini tanggapan saya sendiri ya. Entah bagaimana tanggapan senior saya yang di luar sana yang lebih expert di bidang penyiaran ini. Yang menurut saya masih sangat penting karena radio ini jangkauannya itu masuk ke pelosok. Dari mulai kabupaten yang tidak terjamah sama yang tidak punya televisi lah, itu kan masih menggunakan radio. Dari pelosok-pelosok yang dari orang-orang yang sering bertani di gunung atau di mana kan, mereka masih menggunakan radio. Jadi segala informasi yang mereka butuhkan itu pasti adanya di radio. Benar. Karena kan kita tahu sendirilah orang agak pedalaman itu nggak terlalu main gadget atau main HP. Mereka sibuk untuk bertani, walaupun paling dia di sela-sela bertani itu sambil mendengarkan radio hiburan, musik-musik yang ada yang disampaikan. Menurut saya di zaman globalisasi yang begitu maju pesat ini di era 4.0 ini ya, kan ini di zaman 4.0 kan, iya. Ini sudah sangat canggih sekali teman-teman. Anak kecil di daerah perkotaan ini udah sibuk main handphone. Benar. Beda sama yang ada di perkampungan, pelosok gitu kan istilahnya. Mereka masih sibuk main dengan teman-temannya. Ini kan sangat canggih sekali ya teman-teman. Anak-anak yang masih kecil atau balita udah disuguhi YouTube. Zaman akhir lagi, aduh benar kerasa aku saya juga lihat bukan umur di zaman kurang lebih 5 tahun seperti saudara saya sendiri saja gitu. Sudah punya HP terus YouTube gitu kan sih. Zaman gua dulu baru-baru yang ada YouTube bos, zaman belum ada gadget seperti ini, zaman dulu HP cinyet-cinyet gitu kan. Si HP yang ketikannya banyak gitu ya. Ya betul lah. Maksudnya jadi masih penting lah, maksudnya di era global ini fungsi radio itu kan istilahnya, terutama untuk kawasan untuk yang di daerah pelosok. Betul sekali mereka kan. Maksudnya jarang jangkauannya gitu kan istilahnya. Jangkauannya kita itu sangat luas sampai kabupaten. Untuk radio saya sendiri itu kabupaten kota Sukabumi itu semua terjangkau. Jadi informasi untuk media radio ini masih menurut saya masih penting
Dan sampai sekarang pun kan masih ada, tapi masih banyak juga. Apalagi di kota-kota besar masih banyak radio yang ngehits, banyak pendengarnya juga. Bukan berarti radio yang di kota-kota biasa nggak banyak pendengar, banyak juga. Sama saja sebenarnya. Sama saja pendengar masih ada, cuman beralih ke gadget. Gadget sekarang zamannya, aduh. Zamannya sudah canggih. Milenial gini, aduh. Betul, cukup di tangan yang main kan. Iya. Dulu kan zamannya kita dulu zaman SD, SMP gitu kan ya istilahnya, wah kalau orang-orang denger radio gitu kan sering istilahnya, wah denger radio nih, apalagi ada ya suatu momen kayak dulu kan zaman kita waktu SMP apa namanya yang setiap malam Jumat itu yang horor itu ya, oh yang itu apa namanya puring kak, nah itu kan sekarang kan udah istilahnya udah nggak ada, namanya bukan nggak ada sih, maksudnya udah jarang dilihat, jarang yang mendengar gitu kan. Akan berjalannya era globalisasi ini. Betul. Gitu kan istilahnya. Udah gimana ya? Di zaman sekarang itu orang-orang menurut saya yang lingkungan sekitar dulu saya emang jarang mendengarkan radio karena emang udah sibuk dengan gadget gitu. Karena kan sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang emang membuat kita itu betah di samping handphone. Sama-sama kita lupa kegiatan sosial kita. Benar. Saya melupakan dunia yang nyata, seakan-akan kita masuk di dunia maya. Anjir. Dan saya juga bingung sama orang-orang. Jadi betah di kamar sekarang itu. Coba lihat lingkungan sekitar kita. Keluarga Anda mungkin atau mungkin siapa? Adik Anda ya? Anda kan punya adik kan? Pernah. Jadi gini, maksudnya orang yang belum tahu gitu kan tentang radio itu tuh maksudnya Anda kan bekerja ya selama di radio itu jam-jamnya gimana tuh? Maksudnya Anda kan tidak mungkin bekerja sendiri kan di radio ini, maksudnya ada pimpinan apa dah, maksudnya jam kerjanya gimana sih bos itu? Buat jam kerja untuk saat ini saya jam kerja itu per jam, sekali siaran itu 2 jam. 2 jam. Untuk sekali siaran itu 2 jam. Nah tapi untuk satu hari saya bisa mendapatkan 4 sampai 6 jam. Tergantung apakah teman saya masuk dan nih di acara ini. Jadi intinya membackup lah. Betul. Jadi cuma backup teman yang nggak masuk. Maksimal 6 jam lah saya. 6 jam maksimal 6 jam sehari. Terus minimal 4 jam. Pagi, sore, malam. Yang saya sering itu jadwal malam. Ya, kenapa banyak maksudnya jadwal malam paling banyak gitu? Karena emang gimana ya, emang udah dari sananya sih, udah dijadwalkan saya buat siaran malam. Ya saya terima saja. Benar. Namanya juga bekerja kan. Iya benar. Namanya juga jadi orang ya. Iya, jadi orang saya terima saja. Benar. Walaupun saya sering mengisi malam ya tidak apa-apa. Malam paling beres sampai jam 12 lah. Selepas itu, nah itu yang siaran. Suara yang berisik itu agak kasar. Tapi saya matikan. Siap. Jadi kalau sudah siaran malam, Anda harus mematikan istilahnya menara lah. Iya, pemancar itu. Berarti tugasnya edan ya, maksudnya selain kita menghibur orang juga kan istilahnya ibadah juga kan istilahnya. Tapi kita kalau sudah hiburan sudah siaran malam biar sudah mematikan pemancar ya. Matikan, tapi nggak berarti saya harus naik ke pemancar. Nggak ada. Tidak bisa seperti itu. Saya kira Anda naik ke sana. Di bawah ada tombol buat mematikan. Udah gitu beres, kita nyambung lagi nanti pagi. Pagi kita baru siaran lagi. Kita nyalain lagi, kita siaran lagi sambil ngasih informasi di pagi hari tentang berita terkini dari kawasan kota sekitar dan yang lainnya. Sama juga kita ngasih ya musik lah, hiburan di pagi hari biar tambah semangat dalam beraktivitas. Ya, gue juga pernah dengar dulu ada karaoke gitu kan ya. Itu paling siang. Siang nanti ya. Paling siang itu. Oke. Jadi begini, bagaimana dengan cara Anda menyikapi ya intinya, radio nih di tahun 2021 ini gimana caranya supaya tidak istilahnya banyak masih ingin banyak orang mendengar itu gimana sih, maksudnya cara mensosialisasinya kepada istilahnya kepada warga lah, istilahnya pentingnya radio ini di zaman era ini gitu kan istilahnya. Jadi menurut saya si radio ini harus ikut berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi kalau emang sekarang kita zamannya di gadget, aplikasi Instagram kah? Sekarang kan Instagram dan yang lain itu lagi hits kan. Ya, nah kita juga harus mengimbangi, kita juga harus punya akun Instagram tersebut untuk memberikan edukasi di sana kah?
atau sekedar memberikan informasi, memberikan informasi jadwal siaran kita, otomatis kan dengan adanya informasi di media sosial yang baru, mereka juga jadi bisa teringat kembali kepada radio. Oh ini radio masih ada. Emang masih ada radio? Ya ada. Bagaimana Anda bisa menyebut tidak ada? Selagi di mobil ada radionya. Berarti masih ada radio. Kecuali mobil keluaran sekarang nggak ada radio, berarti radio nggak ada. Itu aja lihatnya. Radio masih ada, masih tetap berdiri. Saya kan penyiarnya. Masih ada di penyiarnya. Gila temen gue ini. Yang dulunya nggak bisa ngomong apa-apa, yang istilahnya pendiam, sekarang aja gila. Iya kan, semua juga terbiasa ya. Bisa karena terbiasa. Betul tidak? Anda juga. Minum dulu. Oh iya, ini kita saya ini pajangan. Minum dulu. Lem mineral. Di endorse nih? Bukan. Beli sendiri. Kira saya di endorse. Jadi tolong nih lem mineral, endorse aja. Kirim-kirim badus. Dong, lem mineral. Kirim ini. Ini mohon maaf saya benar masker nih, karena kan saya takut. Bukan takut gitu, karena kan bukan hanya saya takut sama Anda, tapi kan saya juga takut menularkan ke orang lain. Mencegah lebih baik, istilahnya gitu kan. Mohon bisa minum dulu nih. Minum. Banyak kan ngomong juga haus, Pak. Iya. Minum apa ya? Boleh. Sebentar. Merokok. Oh, saya tidak. Oh, iya. Saya tidak merokok. Maaf. Ada manis-manis gitu, Pak. Mineral aja. Oh, iya. Emang tagline ya, Pak Gasol. Saya tidak suka merokok, Pak. Tapi saya ngerokok gak apa-apa. Tidak apa-apa. Santai aja. Ini kan ruangan Anda, bukan ruangan saya. Kalau Anda di ruangan saya tidak boleh. Oh, ini juga ada nih teman-teman. Ada cilok ini. Cilok, ini makanan favorit ini cilok. Ini saya dapat kiriman dari teman saya. Yang apa-apa lah, intinya membantu orang berjualan juga kan pahala. Ini dapat kiriman dari teman saya, Jainur, yang dagang cilok. Ciloknya mantap. Hatur nuhun, ciloknya mantap. Enak sumpah, tadi saya udah cobain. Cobain. Saya bertiga nanti saya bakal order. Mantap, Jainur. Jainur. Jadi buat kalian juga yang istilahnya punya usaha sampingan, yuk sok mau dipromosikan di sini juga nggak apa-apa ya. Intinya kita membantu UMKM Sukabumi untuk lebih maju gitu kan, nggak apa-apa ya. Betul. Gratis, Pak. Gratis, Pak. Nggak bayar, Pak. Gratis teman-teman, lumayan kan? Yang punya usaha, siapa tahu kan? Dok Manggala, bawa kadio. Jadi gini, misalnya kan gue juga heran, Anda dulu kerjanya misalnya di bidang manufaktur, lari ke industri kayak modalisnya di luar zona nyaman lah istilahnya. Nah, bagaimana maksudnya Anda bisa menyesuaikan dengan pekerjaan yang sekarang? Mau tidak mau sebenarnya. Waktu itu kan saya zaman kuliah belum ada kerjaan. Mau tidak mau saya harus cari kerjaan yang bisa menghasilkan uang. Kebetulan ada lowongan ini lah. Saya coba masuk kan. Walaupun ya gajinya tidak bisa buat bayar bayar kuliah. Apa? Bisa, Anda tahu lah. Ya, tapi kan istilahnya yang penting bersyukur lah. Ya betul. Kita bersyukur. Capek udah dapat kerja. Orang lain istilahnya kan capek itu mencari kerja. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan, selama itu tidak meresahkan orang lain dan tidak merugikan orang lain, kenapa tidak harus dicoba? Boleh, why not? Setelah kita coba ya. Jadi buat teman-teman juga ya, jangan mengedukasi lah, lebih banyak bersyukur lah. Zaman sekarang gitu kan ya, zaman istilahnya wah aja lo malah bawa butuh gitu kan. Kalau kita malah tidak berpandai-pandai bersyukur, pasti istilahnya nggak akan seperti inilah intinya. Ya lah, tetap pasti bersyukur dengan apa yang kita punya, bro. Insya Allah kalau sudah bersyukur mah dilipat gandakan. Anda ya. Amin. Oke, kembali lagi ini ke permasalahan tentang radio di era globalisasi ini. Nah, pasti ada dong selama Anda istilahnya menjadi penyiar radio itu, suka dan dukanya menjadi penyiar radio itu bagaimana? Banyak, Pak. Dari pertama deh, dari yang sukanya dulu deh. Apa yang mau dukanya dulu? Sukanya dulu aja. Sukanya aja dulu gimana? Sukanya maksudnya Anda dikenal orang lain dengan itu salah satunya. Salah satunya itu gitu, kita itu dikenal orang lain walaupun cuma dari lewat suara, belum melihat orangnya. Tapi kan buat fans yang emang sering main itu kan sudah mengenal saya. Dia main ke radio hanya untuk melihat mana sih yang namanya
Ramdhani gitu kan. Itu seperti apa orangnya, Ya. ganteng kan? Anjing. Iya. Iya kan, mereka penasaran dari mulai ibu-ibu, anak muda, dari janda-janda, Oh, ada. banyak sekali. Pak. Janda ada banyak. Banyak. Gua kapan-kapan main ya. Silakan. Banyak sekali. Buat teman-teman juga istilahnya yang istilahnya pengen main-main boleh ya. Boleh. Ke sana ke- Kalau mau lihat stasiun radio yang Ya, kalau misalkan pekerja boleh. boleh gitu kan istilahnya. Jangan lupa kontak dulu kan. Ya kontak saya dulu. tidak ada. Ya benar-benar intinya. Betul. Ya, gampang itu kan. Gampang bisa diatur. Selain itu apa sukanya? Sukanya selain itu ya saya bisa lebih lancar berbicara. Saya menjadi punya skill tambahan. Benar-benar. Jadi istilahnya melatih lah. Ya melatih Melatih berbicara. kita untuk berbicara di depan banyak orang gitu kan. Tuh, jadi Yang gua tahu kan dulu lu gitulah zaman malu-malu saya. ya malu-malu gitu kan. Tapi sekarang anjing bisa berbicara banyak. Sekarang tuntutan profesional. Ya, benar. Mau tidak mau kita harus bisa berbicara, terus juga kita bisa berimprovisasi Benar, dalam benar. berbicara. Kita kan nggak bisa harus ngomong gitu aja. Ya untuk mengantisipasinya kita harus banyak baca berita, baca buku lah, biar kita dapat referensi kata-kata yang emang dibutuhkan buat nanti siaran, Pak. Anda juga sebagai podcaster harus banyak baca buku. Bener. Ini sih sebenarnya temanya bukannya aduh, Apa? ini senior gua ini intinya mah. Gua salah sebenarnya ini. Gua ngundang seseorang yang ini udah menurut gua konsumsi publik gitu dan nanti gua juga masih belajar di sini. Tapi ini kan ya tapi ya tidak apa-apa lah. Ya, tidak Belajar apa-apa. bersama-sama Saya ya belajar kan. bersama-sama. Saya juga masih tahap belajar, masih ada yang lebih atas. Ah, benar intinya mah belajar dan terus belajar Iya, gitu kan betul. istilahnya gitu. Selain itu apa? Ya, Ada lagi? sukanya Dapat makanan gitu kan, Ya, pasti dari itu selalu ada. fans Anda gitu kan, istilahnya kan dapat makanan, dapat tambahan apapun itu, dari istilah segi uang lah. Oh ada ya. Yang Betul. kirim makanan waktu kita siaran ada Oh, itu iya, Pak. benar. Apalagi kalau yang penyiar cewek itu selalu banyak yang Hmm. penggemar yang selalu mengirim makanan kan, atau mungkin mereka yang mau datang ke radio kita, kita selalu bawa barang-barang yang mereka punya lah. Yang hanya untuk bertemu dengan seorang fans gitu kan. Itu. Mereka datang tidak dengan tangan kosong, Benar. selalu membawa buah tangan. Itulah. Luar biasa, itulah sukanya. Masih banyak suka yang lain yang nggak bisa dijelaskan. Ya, kalau banyak lah pokoknya. Ya itulah pertama mungkin kalau dari suka dan dukanya, sukanya kan maksudnya banyak dikenal orang juga Ya, gitu kan. betul. Istilahnya juga kita bukannya banyak dikenal orang untuk pamer apa gimana, istilahnya untuk bersilaturahmi lah intinya mah itu kan istilahnya. Jadi kita juga kan menghibur semua warga juga kan amanat dan ibadah, maksudnya Ya. menghibur semua orang juga kan istilahnya. Nah, bisa dianggap seperti itu. kalau dukanya masih banyak nih Dukanya juga banyak. dari waktu kan. Dari segi waktu kita karena waktu enak sih, cuman nggak enak juga kalau kita nanti ada suatu hal yang mendadak, bentrok dengan siaran, Oh iya, terus benar-benar. tidak ada yang bisa menggantikan. Iya. Mau tidak mau kita harus Jadi Batalkan jadi acaranya. profesional kerja Iya, gitu kan. betul Bila mana jadwal kita jam segini tapi ya kita ada acara undangan, terus Iya. ada istilahnya ada keluarga yang apalah istilahnya yang meninggal atau gimana, tapi ya maksudnya takutnya tidak yang membackup, ya mau tidak mau kita Iya, harus mau bekerja tidak gitu. mau. Maksudnya, jadi segala sesuatu itu pasti ada syukur dan dukanya. betul. Selain itu dari waktu. Dari gaji. Nah ini nih banyak penasaran yang tadi sempat bilang-bilang sama gua juga, wow lu jadi penyiar radio gajinya gede, kata siapa Gede, dia bilang gede, gitu kan. gede, Bang. Gede katanya gitu. Ini tanya lanjut langsung ke orangnya gitu. Nah dari segi gaji maksudnya jadi seorang penyiar radio tuh maksudnya dulu kan ada misalnya kuliah gitu kan istilahnya, apakah cukup untuk membiayai sehari-hari Anda untuk biaya kuliah Anda gitu kan istilahnya? Dibilang cukup, enggak, dibilang enggak cukup ya mau gimana lagi, harus dicukup-cukupkan Iya, kan. benar. Nah, gaji di radio itu per jam teman-teman. Per jam. Jadi per jam teman. Per jam, tapi tetap diakumulasikan jadi 1 bulan. Jadi dibayarnya per 1 bulan. Tapi tetap gaji kita itu per Per jam. jam. Nah, Jadi kalau menurut tadinya pikiran gua tuh sama kayak gua dulu kita kerja di pabrik, maksudnya hitungannya full 1 bulan. Oh, misalnya. tidak bisa. Enggak gitu lah misalnya. emang full 1 bulan, cuman dari segi penggajian itu emang per jam kita itu Jam. digajinya per jam.
Kalau pabrik kan sudah ada patokan UMK, UMR kan. Iya, benar-benar. Di radio tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Jadi sebenarnya tetap per jam, Tetap per tapi jam. diakumulasinya per bulan gitu kan istilahnya. Anda tahu per jamnya berapa? Berapa? Berapa nih? Ya kalau diakumulasikan per bulan 7 juta lah. 7 juta per bulan lah Pak. 7 juta per bulan. Anda percaya? Gua disebut percaya enggak, tapi lu udah yang menjalaninya gitu kan istilahnya, tapi yang bener ah. 7 juta per bulan teman-teman. Tapi ada KB-nya. Oh, 1 kita hilangkan di belakang. Kita sentil saja 1 ya. Coba Anda hitung berapa? 700.000. 700.000. Gede kan? Gede lah 700.000. Cukup gak? Enggak. Tidak cukup mereka ragu. Ya. Tapi ya tetap harus bersyukur Benar, lah. benar. Jatuhnya paling sehari itu, oh enggak sehari, emang per jamnya itu 5.000. Oh, per jamnya bro. 5.000. Jadi 5.000. bayangin kawan-kawan, maksudnya di era globalisasi ini fungsinya radio tuh sebenarnya bukan dari apa ya, dari seorang penyiar radionya aja gitu kan. Ya tadi kita tahu dia maksudnya 1 bulannya katanya gajinya 7 juta, tapi disentil 1 katanya jadi Ya, 700 sentil saja 1. Ini bayangin teman-teman, misalkan kalau tidak ada radio di era globalisasi ini, aduh, Ya menurut saya mungkin informasinya kurang menyeluruh untuk masuk ke kabupaten. benar. Tetap radio itu masih dibutuhkan. Tapi sih fungsinya radio kan setahu gua ada untuk istilahnya kayak kita masang iklan gitu Bas. Masang ya, tetap masang iklan itu kan masuknya ke yang punya radio. Tetap gaji kita itu di angka segitu. Tetap di angka segitu. Ya cukup tidak cukup harus dicukupkan lah. Maksudnya gitu kan juga Lumayan. benar ya. Tapi kan maksudnya gua mau tanya, selain lu sibuk di radio, pasti lu kan punya usaha yang gua lihat di Instagram, di Facebook. Nanti jelema aktif ya. Maksudnya pastilah punya sampingan nih. Banyak pas sampingan. Bukan? Bener pemirsa. Jadi intinya ya gua percaya sih selama dia gaji 1 bulan 7 juta tuh sebenarnya bukan dari hanya radio doang, dia banyak sampingannya. Banyak sampingan Pak, kalau emang kita mau ya banyak, dari mulai nge-MC lah. Oh, lu sering juga nge-MC? Ya nggak disebut sering juga enggak. Tapi pernah gitu kan, selama mengisi-ngisi Selama ada yang mau gak, ya udah ambil. Ya, sampingannya itu mantep tuh, Itu kan Anda sudah tahu saya jualan. Yang gua juga tahu nih, kamu juga kan istilahnya jualan ya, jualan sepatu bos. Sepatu bos. Keren sepatunya, Sepatu original. original semua. Nih buat kalian-kalian nih, istilahnya yang pengen beli sepatu, ntar lah gua di sini ada di Kasih keterangannya ya. Di ini ya. Ini dapat dari sepatu dari mana nih? Saya nggak bisa nyebutin dapatnya dari mana, yang pasti ini sudah terpercaya. Langsung dari tokonya atau distributornya. Oh, jadi 100% original. Kalau nggak ori saya balikin 100 kali lipat uangnya. Oh kan, pemirsa nih lihat. Saya berani ngomong seperti itu ya emang original. Oh, berarti ya. Dan yang pasti ini bukan barang gelap ya. Ini semuanya barang, emang benar barang yang udah masuk bea cukai juga. Oh. Jadi ini udah aman barangnya aman. Semuanya original. Aman. Jadi nanti tolong ya cantumkan di sini. Siap. Ntar di sini adalah. Ya seperti itulah. Banyak bisnis yang lainnya juga yang sedang digarap, walaupun belum apa ya. Jadi belum begitu lancar, bilang sebut lancar belum, tapi lagi masih berjalan. Masih berjalan dan jaringannya juga harus cukup luas juga sih. Karena kalau cakupannya Indonesia, menurut saya kurangnya. Tapi kan ada juga selain di posting-posting gitu kan pasti berjualan di kayak model di Shopee, di Lazada. Shopee ada. Oh, ada. Di Shopee ada, di Si Hijau ada, jadi yang lain ada. Kalau anjing jadi promosi ya. Tapi nggak apa-apa lah. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah, intinya sih gini ya, yang belum tahu ya, maksudnya kalau gua intinya mendirikan podcast ini ya untuk istilahnya siapapun, dan intinya mah yang punya dagangan usaha apapun sok silahkan sini aja masuk. Soalnya kita saling membantu lah intinya supaya
UMKM ya terutamanya di Sukabumi itu maju lah intinya Betul. supaya roda berputar gitu Kita harus kan. mendukung Nah, itu UMKM sih. sekitar, apalagi Benar, untuk benar. go internasional juga kita harus Benar, mendukung. benar. Jadi aduh Aduh. gua maksudnya riskan juga ya dengan di era globalisasi ini. Balik lagi ya ke Oh, radio. mau balik lagi ke Tadi kan awal juga udah kan mau. iklannya. Di era globalisasi ini, maksudnya ya pentingnya radio itu sebenarnya masih penting buat istilahnya seorang yang di daerah pelosok seperti itu Betul. kan Itu kan menurut saya kan. Ya, benar. Siapa tahu menurut saya juga sama menurut Anda. Benar. Menurut pemerintah juga sama. Gua sendiri penting sekali fungsinya radio di era Betul. globalisasi ini, terutama untuk di daerah-daerah pelosok istilahnya. Nah, maksudnya mulailah maksudnya dari sekarang coba bukan kita boleh pegang HP tapi istilahnya menengok kembali ke era dulu lah istilahnya untuk flashback mengenai radio gitu kan istilahnya. Pentingnya dulu kan maksudnya sebelum ada gadget juga kan kita sering dengar radio gitu kan Betul, istilahnya. pasti mendengar radio itu. Apalagi orang tua kita pasti dulunya sering mendengar. Ya, dulu kan misalnya zaman-zaman orang tua ya dulu juga misalnya orang tua kita sering dengar radio, lihat bagaimana responnya dia kan senang juga ya kan istilahnya membuat hati seorang orang tua bisa itu kan ibadah juga buat kita. Betul. Gitu artinya. Ya banyak lah. Jadi suka duka jadi penyiar radio di era zaman sekarang ini. Benar. Tapi ya tetap harus kita syukuri zaman sekarang kan, apalagi sekarang kita masih pandemi Pak ya. Kita harus benar-benar berjuang untuk mencari nafkah buat keluarga. Benar. Banyak yang di PHK. Benar. Walaupun dengan gaji yang bisa dibilang kecil ya kita Tapi ya tetap disyukuri ya di Betul. jalan yang intinya mah. Mau tidak mau ya kita harus tetap menjalani itu Pak. Walaupun berat hati digaji. Ya bersyukur. Tapi kita bersyukurkan karena masih ada sampingan yang lainnya Ya, Pak. benar. Jadi di radio itu hanya sekitar hobi. Hobi ya intinya ya kembali lagi yang tadi gua bilang intinya selama itu halnya positif Tuh. kenapa tidak dicoba gitu Iya, kan coba. selagi bisa menghasilkan kan istilahnya Iya. meskipun dirinya kecil gitu kan Betul, kenapa tidak dicoba gitu. Coba dulu aja teman-teman juga mungkin yang mau bisnis ya coba dulu aja. Nah, buat teman-teman juga yang istilahnya punya rencana untuk berbisnis untuk istilahnya membuka usaha lainnya istilahnya coba aja dulu jangan banyak istilahnya berpikiran gimana tapi jadi tunggu nanti coba mikir tapi action nggak ada, tindakan nggak ada gitu kan. Yang paling penting itu action teman-teman. Jadi di zaman pandemi seperti ini banyak yang di PHK dan lari ke dunia perdagangan. Dia punya bisnis apalah itulah dan mereka maju. Ternyata karena mereka fokus tidak mau kan. Karena kalau kita merintis dari awal emang susah teman-teman. Ya tetap harus kita lakuin kan. Bunga juga butuh waktu untuk mekar. Betul. Tidak. Betul, Ya sama dengan bisnis bunga kita. juga butuh waktu untuk mekar. Seperti halnya kehidupan. Betul sekali Pak. Tidak semuanya langsung kita jadi superstar atau kita langsung begitu dilahirkan. Butuh proses. Langsung jadi kaya kecuali Rapatar. Ada juga yang langsung kaya ya. Kecuali Rapatar. Kalau orang-orang seperti saya ya harus berjuang keras melawan kejamnya kehidupan ini ya Pak ya. Oke Pak. Gini balik lagi. Maksudnya selama Anda menjadi penyiar radio pasti kan ada yang namanya titik jenuh. Jenuh. Apakah Anda sekarang sudah mulai istilahnya menemui titik jenuh seorang penyiar radio di era globalisasi ini kan seorang orang bisa mulai pindah ke HP, YouTube gitu kan, soalnya informasi banyak mengarah yang ke sana. Jadi istilahnya namun sih radio yang terpenting gitu kan pasti kan istilahnya gimana perasaan Anda maksudnya pertama kan pasti ada titik jenuh juga ya. Terus bagaimana maksudnya mengajak istilahnya bukan mengajak sih intinya merangkul untuk orang-orang untuk peduli lagi terhadap radio gitu Pak. Jadi titik jenuh dulu nih ya. Dari titik jenuh ini sebenarnya ada jenuh dari mulai siaran yang begitu-begitu aja. Kecuali kalau duet kita kurang jenuhnya agak berkurang. Tapi untuk jenuhnya masih banyak sih. Karena apalagi siaran malam. Siaran malam kan
jenuhnya sangat jenuh karena emang interaksi di malam hari itu kurang bersama pendengar. Benar. Yang telepon, yang telepon mau request itu jarang karena kan mereka lebih baik istirahat di jam 10 sampai jam 12 kan. Benar. Tapi masih ada juga mereka yang lagi di pasar mungkin yang sambil turun muat barangnya. Ya, benar. Itu pasti mendengarkan radio sambil aktivitas sambil mendengarkan radio biar tidak mengantuk mungkin mereka. Benar. Jenuhnya itu ya waktu siaran itu kayak yang gue malas siaran sumpah gitu. Gue tuh malas siaran. Ya paling mengantisipasi jenuh itu saya ngambil libur dulu untuk beristirahat sejenak. Refreshing. Ya refreshing. Nah ketika nanti udah liburan beres, baru tuh semangat untuk siaran itu timbul kembali katanya. Dan buat mengajak orang-orang, enggak, sebetulnya saya nggak bisa mengajak ya, bukan istilahnya apa ya namanya ya. Ini mah udah dari zaman dulu kan istilahnya. Cuman istilahnya lebih terhadap peduli lagi terhadap radio gitu kan. Saya juga gak bisa memaksa orang untuk peduli radio itu kan. Bisa. Karena semua orang juga punya kesibukan, punya kesenangan masing-masing. Ya kalau mereka masih suka radio ya alhamdulillah kan. Tapi ya bagaimananya caranya kita itu membuat si radio itu hidup kembali tentunya. Nah, bagaimana maksudnya cara Anda misalkan sebagai penyiar radio menyajikan supaya acara radio yang Anda bawakan itu tidak boring, tidak bosan. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama kita lihat dulu dari acaranya. Kita harus kalau acaranya itu aja, lebih baik kita harus merombak acaranya. Acaranya lebih ke gimana ya? Musik pasti tetap ada musik. Di sela kita berbicara. Terus juga kita mungkin talk show lah bersama teman-teman kita mungkin yang sudah sukses atau mungkin mereka yang mau masang iklan itu kan istilahnya. Jadi supaya tidak jenuh lah. Mereka juga pendengar juga tertarik, ini ada owner ini di sini, mari kita dengerin. Nah gitu kan kayak gitu. Jadi terus juga kita juga harus berkembang dengan zaman yang sekarang. Kalau dulu kita gak punya Instagram kan mau tidak mau radio ini harus punya Instagram. Iya benar. Buat memberitahu ke masyarakat si radio masih ada, acaranya seperti ini. Benar. Jadi intinya media sosial itu penting juga buat seorang penyiar radio ya. Misalnya untuk membawakan juga nih ada acara radio jam segini. Promosi itu di media sosial itu sangat penting tentunya. Apalagi di zaman sekarang semuanya ada di tangan. Bapak mau mesen makanan juga ada di tangan, nggak perlu datang ke tempatnya. Zaman betul. Gimana ya? Saya sendiri juga kalau mau mesen barang sesuatu itu saya malas untuk datang ke toko atau mencari, langsung aja cari di internet kan, di handphone. Kita searching dulu kan, harganya berapa. Kalau sekiranya harganya sama kayak di kota kita atau di toko, ya mending ke toko kan. Iya benar. Tapi kebanyakan yang berselancar di media sosial itu kan yang mencari selisih agak lebih besar. Jadi mereka mau berbelanja di marketplace atau yang lainnya lah. Itu ya lumayan lah. Di zaman era globalisasi yang begitu pesat itu Pak. Sangat luar biasa sekali ya. Ini membuat kita terpacu untuk bisa berkembang lebih baik ke depannya. Kita juga harus mengikuti zaman yang ada Pak. Kita gak bisa diam di satu titik dengan kondisi yang itu aja. Kita juga harus mengikuti zaman dia globalisasi. Jadi handphone juga harus bisa menyesuaikan lah. Maksudnya antara media sosial dengan radio juga maksudnya masih berkesinambungan. Jadi jangan sampai kan kita terlalu fokus juga ke media sosial. Tapi caranya gimana? Mengajak istilahnya untuk sekitar warga apa istilahnya semua orang untuk ada nih, radio itu masih ada nih. Masih ada. Jadi fungsi media sosial juga penting ya. Penting untuk media informasi juga sama, buat media iklan juga sama. Penting, dua-duanya juga penting. Tidak ada yang penting. Benar. Semuanya penting, yang pastinya gimana kitanya aja sebenarnya Pak untuk menanggapi ini semua ya. Benar. Gila ini. Apa yang gila nih? Maksudnya teman gua ini dulu, sekarang Anda yang gila ini, badan Anda sama nanti satu. Ya Pak, mau gimana gak bisa. Kerja saya kan duduk sama ngomong. Jadi saya di handphone semua. Benar. Bagaimana lagi? Yang penting sehat lah. Yang penting sehat. Tapi olahraga tetap Pak. Amin. Tetap olahraga. Jadi gini, setelah kita ngobrol-ngobrol, maksudnya pasti adalah mungkin ada pepatah, maksudnya satu patah atau dua patah kita untuk teman-teman yang maksudnya tentang radio apa intinya kata-kata motivasi lah untuk teman-teman juga yang intinya jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Iya,
buat teman-teman mungkin yang di zaman pandemi ya, kita berbicara tentang pandemi ini, karena banyak yang putus asa karena di PHK, terus banyak putus asa juga karena mungkin pendapatannya jadi berkurang. Ya seperti saya juga berjualan juga agak berkurang Mulai di era pandemi ini. di era pandemi ini semuanya hancur, apalagi di awal tahun kemarin di 2020 di bulan Maret sampai April itu dari awal kita bukan ini ya apa, jadi skala pembatasan besar itu Oh, yang PSBB, PSBB, ya, PSBB, PSBB semua dari jadi mohon ya. Tidak apa-apa kan orang Sunda. Kenapa orang Sunda kan? Itu orang Sunda. Tapi ya saya berbeda bahasa Indonesia biar bisa didengar atau terdengar lebih enak lah. Enak Mungkin lah untuk buat seluruh. orang-orang yang Jawa kan mungkin tidak mengenal Kita orang bahasa Sunda Sunda, itu ya. ya. Makanya saya berbicara bahasa Indonesia, jadi lebih ke formal atau mungkin bisa didengar sama seluruh warga Indonesia, lebih dengan mengerti tentunya. Betul tidak Pak? Betul. Jadi intinya gini, yang saya bisa rangkum misalnya jangan takut untuk mencoba sesuatu Ya yang betul, baru. yang saya mau sampaikan seperti Meskipun itu jangan dulu istilahnya kita mengenal nominal. Yang penting kita Betul. kerja dulu, betul. loyalitas, profesional. Insya Allah kalau rezeki bisa menyesuaikan. Betul, kita harus keluar dari zona nyaman. Mantap. Kita harus keluar dari zona nyaman. Kita tekuni dulu, kita sukai dulu yang pastinya. Nah. Percuma kalau tidak disukai itu gak bakal. Karena kan ada pepatah juga, istilahnya kerja yang disukai itu hobi yang dibayar. Nah, seperti saya kan suka juga jadi penyiar. Benar. Ternyata dibayar kan. Ah, Nah, kayak teman-teman juga saya banyak lah yang begitu suka dalam pekerjaan mereka. Ya ternyata dibayar, seperti MC kan dia mereka suka Ya. berbicara. Itu dibayar kan. Gak punya apa-apa tapi dia punya skill berbicara dibayar kan, sampai jutaan kan satu kali manggung. Iya, kayak artis-artis juga. Kayak artis juga banyak di MC yang seperti itu. Jadi yuk keluar dari zona nyaman, kita bisa merubah kehidupan kita di era pandemi ini jadi lebih baik. Bahkan kita bisa melesat lebih cepat lagi di era pandemi ini dengan menggunakan ya apa yang kita punya, maksimalkan apa yang kita punya. Benar. Jangan cari yang sempurna, Pak. Kita itu sudah punya sesuatu, yuk mari kita buat sesuatu ini jadi lebih sempurna. Mantap, Itu. anjir. Kata-katanya. Ya seperti itulah. Keren. Kata-kata ini terbanyak karena kehidupan saya juga mungkin Ya, membuat dari pengalaman kehidupan, Iya, pengalaman kehidupan. untuk memacu lah untuk Iya. kedepannya lebih baik lagi. Benar. betul sekali. Gak usah lah nyari yang sempurna, Pak. Ya lebih baik yang ada kita buat sempurna saja. Benar. Tetap fokus yang apa yang sedang kita kerjakan. Emang rumput tetangga itu lebih hijau, tapi ingat rumput kita lebih hijau dari tetangga, lebih lebat, Pak. Asalkan kita mau aja, asal fokus aja, tenang aja. Fokus dengan kerjaan kita ya, insya Allah suatu waktu, tapi tidak sekarang mungkin ya. Iya. Sesuatu waktu kerjaan kita atau bisnis kita atau mungkin keinginan kita bisa terwujud. Yang seperti yang saya tadi bilang kan, bunga juga butuh waktu untuk mekar. Bunga Jadi ya, juga butuh waktu untuk iya, mekar. tetap aja kita harus tetap berikhtiar setidaknya. Jangan lupa berdoa. Berdoa juga penting, Paling Pak. utama ya. Paling utama itu. Dibarengi dengan ikhtiar, Pak, yang pastinya ya. Jadi tetap semangat pokoknya buat teman-teman yang di era pandemi ini yang mungkin kerjaannya hancur karena corona ini, COVID-19, atau mungkin hilang atau gajinya jadi berkurang. Yuk, bisa yuk. Bisa dong. Bisa ya. Harus bisa. Ya, itu Kita lah. harus bisa bangkit dari era pandemi ini. Benar. Betul kan? Benar. Kita Iya. tidak hanya, kita jangan hanya bisa diam di satu tempat. Mari kita keluar dari zona nyaman, kita meloncat lebih tinggi lagi, Pak. Amin. Ya, itu tamparan juga buat saya gitu. Iya. Istilahnya kenapa tidak mencoba sesuatu untuk ya intinya keluar dari zona nyaman. Betul sekali. Selagi itu bisa menghasilkan dan bermanfaat bagi orang lain. Betul. Itu kan istilah. Pikiran kita tuh jangan cuan, Jangan duit. jangan cuan yang dipikirkan. Supaya dulu aja, cuan itu bisa ngikutin nanti. Benar. Yang penting kita suka, yang kita lakukan tuh fokus terhadap yang kita lakukan, maksimalkan semuanya di sana. Benar. Cuan itu akan mengikuti, Pak. Banyak kok pembisnis di luar sana yang sudah sukses karena mereka tuh fokus di satu bidang. Coba kalau Bapak banyak bidangnya, nggak akan fokus, Pak. Benar. Dan ini juga belum beres kan? Udah yang baru lagi. Kebanyakan kayak gitu, Pak, tidak fokus pada satu tujuan karena mungkin mereka pengen hasil yang instan. Benar. Karena yang mereka pikirkan di luar itu adalah cuan. Duit. Jadi ketika mereka tidak mendapatkan hasil yang maksimal, mereka menyerah. Benar. Jadi yang menghancurkanmu adalah ekspektasimu. Jadi ya rubah ekspektasi itu menjadi apresiasi. Anjir. Rubah dulu, Pak. Nah. Jadi ya wah alhamdulillah
terima kasih banyak buat diri kita sendiri dulu ya. Sudah sampai detik ini Bisa berjuang bisa ya. berjuang. Rubah dulu aja ekspektasi Anda menjadi apresiasi. Rubah dulu Ekspektasi Anda ekspektasi Anda menjadi apresiasi. menjadi Yang merubah, yang menghancurkan Anda, mungkin yang membuat Anda down atau sakit itu adalah ekspektasi. yang terlalu besar. Iya, seperti itu. Jadi mulai cuan, wah ini cuan gede nih. Ketika kita jalanin, ternyata hasilnya No. tidak seperti yang apa kita ekspektasikan itulah. Jadi tetap fokus aja pada pekerjaan masing-masing. Benar. Kalau mau sukses ya. Ya. Saya juga belum sukses. Ya, kita bareng-bareng kita sukses. Ya, tapi kan sukses dalam bentuk, bukan dalam bentuk uang saja. Ya, Kan? benar. Bisa diartikan bisa bermanfaat buat lingkungan, keluarga, teman-teman kan. Benar. Percuma banyak uang tapi tidak bisa menolong orang. Nah, Untuk apa uangnya? Untuk apa ini kan istilahnya? Untuk apa uangnya? Apa ini kan? Ngapain banyak uang kan? Tapi tidak bisa berguna untuk bermanfaat juga. Apa mau dibawa pulang uangnya? Jangan. Tidak bisa seperti itu. Karena roda itu berputar ya. Betul. Oke, Oke juga. sudah. Sebenarnya nggak kerasa juga udah. Berapa menit nih kita? Hampir 1 jam lah lebih. Oh ya, lumayan lah. Kurang lah. Kita Oke. ngobrol santai aja ya, Oh, maksud dari santai, tadi ya. santai, ya. Kesana kemari ya tidak apa-apa, yang penting Intinya ada motivasi buat teman-teman. Maksudnya di era global ini fungsi radio juga penting lah. Masih berperan Masih penting. penting terutama untuk daerah-daerah pelosok. Betul Kan sekali. istilahnya. Terus buat teman-teman juga jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. betul. Maksudnya lakuin dulu aja. Iya. Urusan gimana itu kalau apa namanya yang masalah rezeki itu pasti di istilahnya karena orang sudah nuturkan lah. Betul Pak. Gitu. Lakuin dulu aja lah. Yang penting mah percaya Pak. Percaya. Yakin. Yakin ya. Kalau kita yakin ya insya Allah. Hmm. Karena Allah itu kan sesuai prasangka hambanya kan. Benar. Kalau kita yakin ya udah. Ya. Tidak Oke. bisa lah ya Pak ya. Ramdhani, thank you sudah. Ya, Bapak Abi ini. Welcome to my udah main. Oh iya, Ruang Podcast Leadership. Service. Terima kasih juga sudah dukung saya, sudah datangin saya ke sini lah. siap. Walaupun kita ngobrolnya kesana kemari, tidak apa-apa. Ambil yang positifnya Ambil yang aja. positifnya. Yang negatifnya Buang. dibuang aja. Oke, sukses juga buat usaha sampingannya di bidang Betul. sepatu yang istilahnya masih banyak lah yang gua tahu Banyak kan. yang lain. Tapi Rahasia. rahasia yang banyak. Jadi buat teman-teman ya intinya Iya, betul. jangan lupa kalau mau beli sepatu boleh. Iya. Nanti Taran teksinya ya intinya masih lama. Intinya jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru selagi itu bisa bermanfaat dan positif bagi orang lain. Oke, thanks bro sudah main ke podcast. Terima kasih banyak senang diskusi. Semoga kita bisa berpengalaman.